Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Lover. Jadi di video ini saya akan bahas 5 kesalahan dalam menggunakan Trust Wallet serta cara-cara untuk menghindarinya ya teman-teman. Dan poin-poin dalam video ini tuh saya kumpulkan dari banyak hal ya. Pertama tentu saja dari pengalaman saya pribadi, dan kedua adalah dari pengalaman para penonton channel YouTube saya teman-teman. Dan saya bagaimana bisa tahu? Karena mereka komentar ya, bertanya dan semacamnya. Jadi dari pengalaman-pengalaman saya pribadi dan dari pengalaman kalian tentunya ya, ini saya kumpulkan teman-teman, dan paling banyak itu ada 5 poin ini teman-teman kesalahannya ya. Dan nanti saya akan bagikan juga bagaimana cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dalam menggunakan Trust Wallet ya. Jadi semoga dengan belajar hal ini kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut yang beberapa diantaranya sebenarnya sepele teman-teman, sepele banget, tapi ada konsekuensi yang sangat fatal yang harus ditanggung ya kalau kita sampai melakukannya. Jadi semoga ini akan menjadi manfaat ya untuk kalian semua yang menontonnya. Jadi langsung aja, kesalahan pertama yang paling sering dilakukan itu adalah tidak membackup secret recovery phrase teman-teman. Nah ini kesalahan paling umum terutama untuk kita-kita yang masih pemula banget, yang belum tahu kalau Trust Wallet itu adalah aplikasi non kustodial ya. Jadi barangkali di antara kalian yang menonton ini juga belum tahu apa itu non kustodial. Jadi wallet non kustodial itu gampangnya adalah seperti ini teman-teman. Si pengembang walletnya itu hanya memberikan walletnya ya. Jadi nanti private key-nya itu mereka tidak tahu, tidak pegang teman-teman. Makanya yang pegang private key-nya itu sebenarnya adalah kita sebagai pengguna. Dan private key itu apa sih? Jadi private key itu adalah kunci yang kita gunakan untuk mengirim kripto ya. Jadi kebalikannya dari non kustodial adalah kustodial. Artinya kalau aplikasi kustodial itu adalah private key-nya dipegang oleh si pihak pengembang aplikasinya. Contoh aplikasi kustodial itu tentu saja adalah exchange teman-teman, seperti Indodax, kemudian toko kripto, Pintu, dan lain-lainnya. Itu kita cuma butuh email dan juga password untuk masuk ya, dan itu kita tidak pegang private key-nya, yang pegang mereka. Beda dengan aplikasi seperti toko kripto, MetaMask, kemudian Electrum, itu adalah aplikasi-aplikasi non kustodial yang mana kita diberikan kebebasan secara penuh untuk memegang private key kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengamankan private key kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu aplikasinya tidak sengaja terhapus atau HP Android kalian hilang, itu bahkan pihak Trust Wallet-nya itu tidak bisa membantu kalian untuk mengembalikan akun kalian teman-teman. Jadi tentu saja hal pertama yang harus kalian lakukan setelah membuat wallet di Trust Wallet adalah membackup secret recovery phrase-nya. Dan sayangnya ini memang jarang banget dilakukan, terutama itu seperti yang tadi saya bilang, terutama untuk orang-orang yang baru pertama kali membuat akun di aplikasi non kustodial seperti Trust Wallet ini teman-teman. Jadi di video-video saya yang tutorial membuat akun di wallet non kustodial itu, saya nggak bosan-bosannya untuk memberitahukan atau mengingatkan bahwa aplikasi non kustodial itu wajib untuk di backup secret recovery phrase-nya, karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan akun kita beserta dengan seluruh koin dan token di dalamnya ya. Jadi luangkan waktu sebentar untuk backup secret recovery phrase kalian, karena nanti kalau HP kalian rusak, hilang, dicuri, atau sesimpel kalian tidak sengaja menghapus data aplikasinya, itu nanti akun kalian kan akan hilang ya. Cara untuk mengembalikannya ya dengan backupan secret recovery phrase, dan nggak lama kok sebenarnya teman-teman. Ini kalian bisa klik wallet, lalu klik tombol titik 3 ini, dan kalian klik manual nih, nanti akan ditampilkan secret recovery phrase-nya. Ada 12 kata dalam bahasa Inggris, itu dicatat dan disimpan baik-baik, jangan sampai hilang ya. Oh ya, di sini juga ada beberapa metode backup ya. Ini bukan cuma untuk Trust Wallet teman-teman, tapi juga aplikasi-aplikasi non kustodial sejenis lainnya ya, seperti Electrum, kemudian MetaMask, Phantom Wallet, dan lain-lainnya. Yaitu menyangkut cara untuk membackupnya ya. Membackupnya juga jangan sembarangan ya. Jangan gunakan aplikasi notes seperti Google Keep, Evernote, atau mungkin Google Docs atau Microsoft Word. Itu sangat tidak direkomendasikan ya. Kalian udah bagus nih, udah tahu kalau backup itu penting, tapi kalau kalian backupnya itu menggunakan cara digital seperti itu juga masih belum aman teman-teman. Kenapa? Karena akan ada resiko-resiko, misalnya HP kalian itu nanti hilang ya, terus ada yang menemukan, lalu bisa melihat catatan tersebut, itu dia bisa login ke Trust Wallet kalian dan dia bisa memindahkan semua koin kalian teman-teman.
Atau sesimpel seperti ini nih, kalian perangkatnya kalau kalian simpan di komputer ya, di aplikasi Notes di komputernya terkena virus, itu nanti sudah secara otomatis virusnya akan bisa mengetahui private key atau catatan secret recovery phrase kalian teman-teman. Terus cara yang paling aman gimana bang? Cara yang paling aman sampai saat ini untuk membackup secret recovery phrase adalah dengan mencatatnya di secarik kertas teman-teman. Jadi jangan sampai menggunakan cara digital ya, kita pakai cara analog aja karena itu memang satu-satunya cara paling aman sampai saat ini teman-teman. Cara analog itu bisa pertama menggunakan secari kertas atau menggunakan plat baja ya. Sekarang udah banyak banget yang jual. Kalian bisa coba cari nanti atau kalian bisa klik aja di deskripsi video ini ya. Jadi ada beberapa perangkat dengan nama-nama yang berbeda teman-teman, tapi fungsinya sama ya. Contohnya nih, billfoldel ini bentuknya baja, lempengan baja gitu yang bisa kita gunakan untuk menyimpan secret recovery phrase kalian ya. Jadi siapa tahu di antara kalian ada yang parno, takut catatan secret recovery phrase yang di kertas itu takut lapuk atau terkena air gitu ya, itu kan akan mudah rusak. Nah kalian bisa pakai perangkat-perangkat seperti ini teman-teman. Jadi dia terbuat dari baja, jadi akan tahan api dan tahan air tentu saja ya, jadi akan jauh lebih aman untuk digunakan. Saya rasa harga segini worth it aja teman-teman, tapi sekali lagi itu kembali ke kalian ya. Tapi menggunakan kertas pun menurut saya sudah aman. Yang penting kalian tinggal dijaga aja tuh kertasnya, jangan sampai lapuk, jangan sampai terkena air, jangan sampai terbakar teman-teman. Ini hanya untuk mereka yang ingin mendapatkan keamanan ekstra aja. Nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini ya, nanti bisa kalian beli langsung di toko hijau atau toko oranye teman-teman. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua ya, yaitu membagikan secret recovery phrase. Nah ini juga masih banyak yang belum tahu, dan yang saya bahas di sini adalah orang-orang yang memang baru belajar teman-teman, yang baru pertama kali menggunakan aplikasi-aplikasi non kustodial seperti Trust Wallet ini. Jadi mereka udah bener nih, udah backup secret recovery phrase-nya, udah dicatat di secari kertas, atau mungkin paling parah yang paling gak aman lah, mereka udah catat di aplikasi Notes ya. Tapi mereka melakukan kesalahan fatal yang sangat beresiko teman-teman, yaitu membagikan secret recovery phrase mereka. Mereka membagikannya ke sosial media seperti Instagram atau Telegram, kemudian Facebook dan lain-lainnya. Kenapa ini fatal? Karena ya secret recovery phrase itu kan seperti ibaratnya perpaduan antara username dan juga password ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang lain yang tahu catatan secret recovery phrase kita, mereka secara otomatis bisa masuk ke akun Trust Wallet kita teman-teman. Jadi mereka tinggal download aplikasi Trust Wallet, lalu recovery menggunakan ke-12 kata secret recovery phrase kalian, dan selesai. Nanti semua Bitcoin, Ethereum, XRP dan kripto-kripto lain yang kalian simpan di Trust Wallet itu bisa dipindahkan ke wallet mereka teman-teman. Jadi ini kesalahan yang sangat fatal yang bisa berakibat hilangnya semua kripto yang kalian miliki ya. Jangan sampai dilakukan. Sayang banget gitu, kalian sudah backup tapi ujung-ujungnya kalian bagikan di sosial media ya, baik secara sadar ataupun enggak, itu akan berakibat sangat fatal teman-teman. Dan kesalahan ketiga adalah tidak paham soal biaya jaringan atau gas fee. Nah ini salah satu yang paling sering ditanyakan juga ke channel YouTube saya di Profesor Clover ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di video-video lama, itu banyak yang nanya seputar Trust Wallet teman-teman. Jadi begini nih, misalnya ada yang menyimpan USDT di jaringan Ethereum ya. Jadi sebentar kita cari dulu deh USDT-nya. Nah ini ya USDT Ethereum, kita back. Nah misalkan ada yang menyimpan USDT di jaringan Ethereum, misalnya katakanlah $1.000 ya. Kemudian sewaktu-waktu dia ingin mengirimkan USDT ini, tapi dia bingung, kok nggak bisa dikirim ya USDT-nya ya. Padahal ada tulisannya jelas teman-teman, dia butuh Ethereum ya sebagai biaya gas atau biaya kirim. Nah ini juga salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan, terutama buat teman-teman yang masih belajar ya. Jadi intinya adalah kalau kalian menyimpan token atau kripto lain di sebuah jaringan atau di sebuah blockchain, kalian harus punya koin utamanya teman-teman. Sebagai contoh ini ya, misalnya kalian tadi menyimpan 1000 USDT di Ethereum ya, di jaringan Ethereum, kemudian kalian ingin mengirimkannya. Nah itu kalian harus punya sejumlah Ethereum teman-teman yang akan digunakan sebagai gas fee atau biaya kirim. Jadi ini bukan cuma untuk Ethereum tapi juga semua blockchain teman-teman, seperti misalnya BNB, kemudian Solana dan lain-lainnya. Jadi kalian kalau mau simpan token-token di BNB atau Binance Smart Chain, itu kalian harus
punya sejumlah BNB juga yang akan kita gunakan nantinya kalau kita ingin mengirimkan token-token kita keluar dari Trust Wallet teman-teman. Misalnya ingin dikirim ke exchange atau ingin dikirim ke teman, itu kita akan menggunakan koin utama dari blockchain tersebut. Jadi itulah pentingnya kita baca-baca ya dan menonton video-video YouTube seperti ini. Jadi kita bisa mengerti sebelum melakukan sesuatu gitu. Jadi kita bisa antisipasi. Jadi ketika kita misalnya ingin menyimpan sebuah token seperti USDT misalnya, oh minimal saya harus punya sekian Ethereum nih. Jadi nanti USDT ini bisa saya kirimkan lagi dari Trust Wallet ke tempat lainnya seperti exchange dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah tergoda scam, airdrop, dan juga giveaway dan semacamnya teman-teman. Ini biasanya terjadi di grup-grup seperti Telegram ataupun di forum-forum gitu ya. Nah ini juga banyak banget teman-teman scam-scam di dunia kripto ya. Ini bukan sesuatu yang baru, memang sudah banyak banget dan korbannya juga sudah banyak banget. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan serupa ya, Bang kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa Trust Wallet saya begini, begitu dan seterusnya teman-teman. Yang intinya adalah mereka terkena scam ya. Biasanya modusnya itu selalu sama teman-teman. Misalnya kalian gabung di sebuah grup kripto di Telegram ya, nanti ada aja pasti nanti yang nge-DM kalian tuh secara pribadi, nanti akan menawarkan kalian airdrop atau giveaway atau bahkan yang secara terang-terangan bilang kalian akan mendapatkan koin gratis kalau kalian memberikan secret recovery phrase Trust Wallet kalian. Dan kalau kalian mendapatkan DM seperti itu, silahkan langsung diblok aja orangnya. Itu sudah 100% penipuan teman-teman, karena logika aja ya, tidak akan ada orang yang dengan sukarela memberikan kalian kripto secara gratis, apalagi dengan cara diam-diam seperti itu ya, dengan cara di DM satu persatu. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi hindari hal tersebut teman-teman, jangan sampai menjadi korban ya. Dan yang terakhir adalah mengunduh Trust Wallet tidak dari sumber resminya. Ini sebenarnya ini paling jarang tapi tetap bisa terjadi teman-teman, walaupun tidak sebanyak kesalahan-kesalahan nomor 1 sampai 4 ya. Jadi situs resminya di mana sih Bang? Kalau untuk Trust Wallet kalian bisa masuk aja ke sini nih, trustwallet.com. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya tentunya juga akan terus diperbarui ya, tapi untuk alamat situsnya tentu saja yang ini teman-teman, trustwallet.com. Dan kalian bisa unduh langsung dari Google Play Store atau App Store, atau kalau kalian menggunakan browser seperti Google Chrome, kalian bisa langsung download dari sini nih, nanti akan diarahkan ke Chrome Web Store-nya ya. Jadi itu dia teman-teman, 5 kesalahan yang paling sering dilakukan terutama oleh para pemula saat menggunakan Trust Wallet ya. Semoga kita bisa dihindarkan dari hal-hal seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu atau ilmu baru. Dan kalau kalian punya pertanyaan apapun itu seputar cryptocurrency, jangan sungkan untuk ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab satu persatu. Kalau memang pertanyaannya menarik banget, nanti akan saya buatkan satu video khusus untuk menjawab pertanyaan kalian teman-teman. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.